Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi IPS kelas 7 bab 1, yaitu mengenai keluarga awal kehidupan. A. Keberadaan diri dan keluarga. Keberadaan diri dan keluarga adalah poin pertama dalam tema ini, mencakup pemahaman tentang identitas dan peran kita dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, sebuah kelompok yang terdiri dari anggota keluarga yang saling berinteraksi dalam lingkungan yang akrab dan penuh kasih. Dalam keluarga terdapat hubungan emosional dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam poin ini. 1. Keberadaan diri. Keberadaan diri melibatkan pemahaman tentang identitas dan peran kita sebagai individu dalam masyarakat. Saat kita memahami siapa kita sebenarnya, kita dapat membangun harga diri yang sehat dan memiliki kontrol atas kehidupan kita sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan diri adalah A. Pengenalan pengakuan terhadap diri sendiri. B. Penguasaan keterampilan dan kemampuan. C. Pemahaman tentang nilai-nilai dan keyakinan pribadi. D. Penerimaan dan integrasi dalam kelompok sosial. B. Mengenal lokasi tempat tinggal. Poin berikutnya dalam tema ini adalah mengenal lokasi tempat tinggal. Hal ini melibatkan pemahaman mengenai lokasi tempat tinggal kita dalam wilayah geografis yang lebih luas. Berikut adalah poin-poin yang akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah lokasi. Ada dua jenis lokasi yang perlu kita ketahui, yaitu lokasi absolut dan relatif. Lokasi absolut merujuk pada koordinat geografis yang menunjukkan letak tepat suatu tempat. Koordinat geografis ini biasanya menggunakan garis lintang dan bujur. Lokasi relatif di sisi lain menggambarkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang lokasi absolut dan relatif. A. Lokasi absolut. Lokasi absolut menggunakan koordinat geografis seperti garis lintang dan bujur atau alamat yang spesifik untuk menentukan letak tepat suatu tempat. B. Lokasi relatif. Lokasi relatif menjelaskan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Misalnya, kita dapat mengatakan bahwa sebuah toko berada di sebelah sebuah taman atau sebuah desa terletak di antara dua kota. Lokasi relatif memberikan gambaran tentang posisi suatu tempat dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua yaitu kondisi wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman geografis. Letak, cuaca, iklim, dan kondisi geologis merupakan faktor-faktor yang perlu kita ketahui tentang wilayah Indonesia. Di bawah ini, kita akan mengeksplorasi setiap aspek ini dengan lebih detail. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang letak dan luas. Letak Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, membuatnya menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Dengan luas total 1.904.569 km persegi, Indonesia menjadi negara dengan luas terbesar keempat di dunia. Kemudian ada cuaca dan iklim. Indonesia memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh keberadaan ekuator, samudra, dan angin muson. Iklim di Indonesia berbeda-beda di setiap wilayahnya. Iklim yang panas dan lembab terjadi di daerah tropis, sementara iklim subtropis lebih dingin terjadi di daerah pegunungan. Curah hujan juga bervariasi di seluruh Indonesia. Yang terakhir adalah kondisi geologis. Indonesia terletak di wilayah cincin api Pasifik yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan sering mengalami gempa bumi. Negara ini memiliki ribuan gunung berapi yang tersebar di seluruh wilayahnya. Aktivitas tektonik dan pergerakan lempeng tektonik menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan berbagai tingkat keparahan. Yang selanjutnya yang ketiga, pemahaman lokasi melalui peta. Peta adalah representasi visual dari suatu wilayah secara profesional. Peta dapat digunakan untuk memahami dan menjelajahi suatu wilayah dengan lebih mudah. Di bawah ini, kita akan membahas beberapa aspek penting tentang peta. A. Komponen peta. Peta terdiri dari beberapa komponen penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, judul.
menjelaskan informasi tentang konten atau tujuan dari peta tersebut. Yang kedua, legenda, menjelaskan simbol atau tanda yang digunakan dalam peta untuk menunjukkan fitur geografis atau informasi tertentu. Yang ketiga, skala, mengidentifikasikan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya. Yang keempat, arah mata angin, menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat pada peta. Dan yang kelima, kotak koordinat, yaitu area kecil dengan garis-garis vertikal dan horizontal yang digunakan untuk menentukan koordinat geografis pada peta. B. Fungsi peta. Peta memiliki beberapa fungsi yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, menunjukkan letak dan lokasi geografis suatu tempat. Yang kedua, membantu dalam navigasi dan perjalanan. Yang ketiga, mempermudah pemahaman tentang bentuk dan struktur wilayah. Yang keempat, menyediakan informasi tentang geografi fisik seperti perbukitan, sungai, dan gunung. Dan yang terakhir, digunakan dalam pemetaan dan penelitian ilmiah.